Perkenalkan, nama saya Madiratna Komala Cahyani dengan NIM 085. Keracunan pestisida akut dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, menurunkan kualitas hidup, kemudian menghilangkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemampuan untuk bekerja. Penelitian yang berfokus pada paparan pekerjaan terkait pestisida sangat diperlukan, karena masalah ini merupakan masalah yang paling tidak dipahami dengan baik, namun kemungkinan menjadi sumber paparan merupakan yang paling umum. Kemudian terdapat sebuah penelitian oleh Dwi Astuti dan kawan-kawan tahun 2016 yang berjudul Hubungan Penggunaan Pestisida dan Alat Pelindung Diri dengan Keluhan Kesehatan pada Petani Hortikultura di Buleleng, Bali. Lokasinya terdapat di Desa Pancasari, kemudian latar belakangnya yaitu sekitar 18% sampel petani di Desa Pancasari Buleleng terindikasi keracunan. Sementara sampel petani dari desa lain di Karangasem tidak dijumpai indikasi keracunan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai acuan dalam pembinaan bahan evaluasi kebijakan pengawasan pestisida di Bali. Nama saya Leonardo Alpedias dengan 3 digit dan terakhir 120. Tujuan menulis mereview jurnal tersebut adalah mengkaji hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan mengevaluasi pendekatan metodologis yang ada dan menemukan wawasan unik, serta menjelaskan wawasan penelitian, celah yang ada, dan arah penelitian di masa depan, sehingga mendapatkan dan menambahkan kebermanfaatan dari literatur yang sudah ada. Manfaat yang didapat dari review jurnal ini adalah lebih memahami terkait hubungan penggunaan pestisida dan alat pelindung diri dengan keluhan kesehatan pada petani hortikultura di Buleleng, Bali, serta mempelajari wawasan unik dan pendekatan metodologis yang ada agar dapat dijadikan acuan dalam penelitian serupa lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Hendrawan dengan 3 digit NIM terakhir 040. Izin menjelaskan mengenai tes yang pertama tentang determinan model dari artikel yang berjudul Hubungan Penggunaan Pestisida dan Alat Pelindung Diri dengan Keluhan Kesehatan pada Petani Hortikultura di Buleleng, Bali. Nah, keluhan yang paling sering dialami oleh petani adalah sakit kepala, kelelahan, gatal pada kulit, dan juga mual. Dari artikel yang diberikan ditemukan bahwa keluhan kesehatan yang disebabkan oleh paparan pestisida ini dipengaruhi secara multifaktorial, di mana keluhan kesehatan yang ada dapat dijelaskan melalui segitiga epidemiologi yang terdiri atas faktor host, agen, dan juga lingkungan. Faktor host yang dapat diamati adalah praktik penggunaan pestisida dan pola perilaku dari petani itu sendiri. Praktik penggunaan pestisida yang dimaksudkan di sini mulai dari tempat penyimpanan pestisida yang tidak sesuai, frekuensi penyemprotan yang berlebih, dan juga penanganan pestisida yang tidak sesuai standar yang dapat menjadi faktor resiko paparan oleh pestisida. Tidak hanya itu, pola perilaku dari petani juga cukup buruk, di mana pemakaian baju kerja yang lama, tidak mencuci tangan setelah kontak dengan pestisida, dan juga tidak memakai APD ketika pencampuran, penyemprotan, dan juga ketika pencucian alat semprot. Yang kedua ada faktor agen, di mana faktor agen dari keluhan kesehatan petani hortikultura ini adalah dari pestisida itu sendiri, di mana pemakaian pestisida lebih dari 2 jenis pestisida menyebabkan kemungkinan keracunan lebih tinggi, terlebih penggunaan organofosfat dan juga karbamat ini merupakan pestisida dengan toksisitas sedang sampai tinggi. Nah, kemudian ketika penggunaan pestisida, sebagian besar petani menggunakan dosis yang tidak sesuai anjuran yang dapat menyebabkan keracunan. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana salah satunya adalah dari faktor sosial, yaitu peran dari pemerintah. Disebutkan bahwa di desa yang diteliti bahwa pengawasan dari pemerintah terhadap penggunaan pestisida serta kesehatan dan keselamatan kerja itu masih sangat minim. Kemudian belum ada kegiatan nyata di lapangan dari Komisi Pengawas Pestisida dan belum adanya sosialisasi mengenai pedoman pembinaan penggunaan pestisida. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Halo dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Lara Satyani Fitrianda dengan 3 digit NIM terakhir 103, dan di sini akan menjelaskan mengenai perjalanan ilmiah dari penyakit yang terdapat pada hasil penelitian tersebut. Dalam laporan hasil penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa responden yakni petani mengalami keluhan antara lain sakit kepala, kelelahan, gatal-gatal pada kulit, mual, batuk-batuk, mata berair, dan tangan gemetar, di mana banyak diantaranya mengalami sekurang-kurangnya 20-an spesifik akibat penggunaan pestisida dengan golongan karbamat dan juga organofosfat. Pada susceptibility stage atau fase kerentanan,
Golongan karbamat dapat dengan mudah terabsorpsi, baik itu melalui kontak oral, respirasi, parenteral, dan kulit, di mana daya absorpsinya relatif rendah. Karbamat biasanya termetabolisme dalam hati menjadi tidak beracun atau kurang beracun. Gejala yang ditimbulkan oleh karbamat ini bergantung pada jenis pestisida yang digunakan dan juga jumlah atau seberapa besar dosis yang terpapar. Lalu selanjutnya adalah pada pre-symptomatic stage atau fase pragejala, karbamat menyebabkan inhibisi reversibel dari asetil konesterasa atau ACHE pada sinaps yang terletak di otak dan neuromuscular junction di otot skeletal, di mana pada normalnya bekerja menghidrolisis asetilkolin menjadi asam asetat dan kolin yang menyebabkan penghentian sinyal ke neurotransmitter. Inhibisi tersebut menyebabkan tingginya kadar ACHE sehingga mendorong meningkatnya sinyal ke neurotransmitter. Pada sistem saraf pusat akan menyebabkan beberapa gejala termasuk kebingungan, delirium, halusinasi, tremor, dan juga kejang. Selain itu, peningkatan ACHE ini juga menyebabkan meningkatnya aktivitas simpatis dan parasimpatis pada sistem saraf autonom. Lalu selanjutnya pada symptomatic stage atau fase gejala, secara umum onset yang ditimbulkan oleh paparan pestisida ini dengan kandungan karbamat muncul kurang dari 1 jam. Gejala akut yang dapat muncul antara lain hipersalivasi, sekresi tracheobronchial berlebih, kram gastrointestinal, lakrimasi, diarrhea, mual, keringat berlebih, inkontinensi urin, diare, miosis, dan juga bradikardia. Lalu selanjutnya pada fase akhir, gejala akut yang diderita yang disebabkan oleh kontak dengan karbamat ini dapat menghilang setelah beberapa jam terpapar. Namun gejala yang berhubungan dengan neuropsikologi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah karbamat yang terpapar. Selain itu, paparan dengan dosis tinggi juga dapat menyebabkan kematian pada manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Loana Intadarayani dengan 3 digit yang terakhir 067. Jadi mengenai gangguan kesehatan akibat paparan pestisida terkait penyakit akibat kerja, menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, di mana keracunan pestisida sendiri termasuk salah satu dari penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yang disebabkan oleh faktor kimia. Terdapat beberapa syarat untuk menentukan suatu penyakit adalah penyakit akibat kerja atau bukan, salah satunya dengan cara 7 pendekatan diagnosis yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, itu menentukan diagnosis klinis dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Lalu yang kedua, tentukan pajanan terhadap faktor risiko dengan melakukan anamnesis mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti, mencakup pekerjaan yang terdahulu sampai saat ini, pajanan yang dialami, produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, cara dan proses kerja, pemakaian alat pelindung diri, riwayat kecelakaan kerja, dan dapat didukung juga dengan data yang objektif menggunakan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Lalu yang ketiga, itu membandingkan gejala penyakit ketika tidak bekerja dan gejala penyakit ketika bekerja. Bisa dilihat melalui gejala yang timbul atau terasa lebih berat ketika saat bekerja, tetapi gejala berkurang atau hilang ketika tidak bekerja dan istirahat. Lalu bisa juga memperhatikan probabilitas exposure di luar tempat kerja. Lalu yang keempat, itu menentukan besaran pajanan, di mana penilaian dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan juga kuantitatif. Lalu yang kelima, menentukan faktor individu yang berperan seperti misalnya usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, kebiasaan, riwayat atopi, dan juga penyakit penyerta. Lalu yang keenam, menentukan pajanan di luar tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan informasi seperti hobi, pekerjaan rumah, pekerjaan sampingan, atau kegiatan lainnya yang dilakukan di luar tempat kerja. Lalu dengan memperhatikan 6 langkah sebelumnya, lalu yang ketujuh itu dapat menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Atta Sultan Pratama dengan 3 digit terakhir 104. Berikutnya saya akan membahas tentang jenis angka dan pengukuran serta interpretasi yang digunakan dalam jurnal ini. Terdapat 2 jenis angka yang digunakan. Yang pertama adalah angka absolut untuk menyatakan atas data yang ditemukan. Contohnya adalah sampel adalah 87 petani penyemprot pestisida yang dipilih random dari 140 petani. Yang kedua adalah angka relatif yang digunakan dalam bentuk angka rasio.
serta persentase. Salah satu contohnya adalah dalam hal tanda-tanda keracunan, mayoritas petani tahu bahwa mual muntah 89,7%, sesak 82,8%, serta batuk 77,7% adalah akibat pestisida. Kemudian jenis pengukuran yang digunakan adalah point prevalence dengan beberapa alasan utama. Yang pertama sebagai bentuk pengukuran terhadap suatu populasi dalam satu titik waktu. Yang kedua digunakan terhadap penyakit kronik. Yang ketiga digunakan sebagai salah satu bentuk manajemen atau penanggulangan angka kejadian. Bentuk pengukuran spesifik lainnya adalah attack rate dengan menunjukkan atas risiko keluhan kesehatan yang dialami oleh petani terhadap seluruh sampel yang terlibat. Kemudian teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur serta melibatkan standar deviasi sebagai salah satu pengukuran spesifik terhadap tingkat pengetahuan petani. Kemudian interpretasi atas hasil pengukuran yang digunakan dalam jurnal ini adalah penjelasan atas perbandingan kelompok sampel yang mengalami keluhan yang dibandingkan dengan seluruh kelompok sampel yang terlibat dengan risiko serupa. Perkenalkan, saya Ayu Martasari dengan 3 digit tim terakhir sisa 3. Jenis penelitian ini adalah penelitian observational analitik, yang berarti penelitian ini melakukan sebuah pengamatan untuk kemudian mencari hubungan dan menarik kesimpulan dari berbagai variabel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan cross-sectional, yang berarti pengukuran pada berbagai variabel dilakukan pada saat yang bersamaan, dan hasilnya dapat digunakan untuk memperkokoh kesimpulan. Dalam menentukan ketepatan desain penelitian yang digunakan, kita harus mengacu kepada tujuan dari penelitian ini, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas, yaitu penggunaan pestisida dan APD pada petani, serta variabel terikat, yaitu keluhan kesehatan yang muncul. Untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini atau cross-sectional, itu kurang cocok untuk mencari hubungan. Desain penelitian yang lebih tepat digunakan adalah cohort, karena penelitian cohort dapat digunakan untuk menjelaskan insiden, perjalanan alamiah penyakit, etiologi, serta prognosis. Sementara penelitian cross-sectional hanya digunakan untuk mencari prevalensi. Next. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu kuesioner dan juga lembar observasi. Untuk kekuatan dari hasil penelitian ini memiliki hasil yang cukup signifikan, di mana nilai P itu kurang dari 0,05 dengan teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Untuk hasil penelitian, itu dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lanjutan dan atau langkah strategis untuk memperbaiki masalah pada hasil penelitian. Akan tetapi, terdapat kemungkinan terjadi selection bias karena tidak diketahui apakah semua petani hortikultura di Desa Pancasari, Buleleng, Bali tergabung dalam populasi terjangkau, yaitu gabungan kelompok tani. Sehingga kita tidak dapat menyimpulkan apakah hasil penelitian ini dapat merepresentasikan apa yang terjadi di populasi. Nama saya Ayuni Putriadini dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan menjawab task nomor 6. Jadi untuk analisis data yang digunakan sudah sesuai. Di sini peneliti menggunakan cara univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis bivariat digunakan jika variabelnya terdiri dari 2 jenis, yaitu dependent dan independent. Penelitian ini pada data berskala nominal dan ordinal menggunakan uji chi-square, sedangkan untuk data numerik menggunakan uji independent sample t-test. Untuk analisis multivariat ini ada yang bersifat faktorial dan determinan. Pada penelitian, analisis multivariat yang dilakukan menggunakan metode regresi logistik. Penyajian datanya juga sudah sesuai. Di sini peneliti menyajikan data dengan baik dan jelas dengan memberikan penjelasan yang lengkap tentang karakteristik sosiodemografi petani di Desa Pancasari, Buleleng pada tabel 1. Peneliti menampilkan data karakteristik berupa umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, jenis lahan, dan status kepemilikan lahan. Pada tabel 2, peneliti menampilkan perilaku penggunaan pestisida yang beresiko terkontaminasi dengan kriteria pencampuran, penyemprotan, dan pengamanan pestisida. Pada tabel 3, peneliti menampilkan hasil data penggunaan APD saat menggunakan pestisida, dan pada tabel 4, menampilkan hasil data dari hubungan penggunaan pestisida dengan keluhan kesehatan yang dialami oleh para petani. Variabel yang digunakan adalah masa kerja, jenis lahan, luas lahan, tingkat pengetahuan, dosis pestisida, frekuensi penyemprotan, pemakaian pestisida, tempat penyimpanan, jumlah hari pemakaian baju kerja sebelum dicuci, dan pemakaian APD. Perkenalkan, saya Anggara dengan NIM 194. Berbicara tentang sumber bias, dapat disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu information bias, selection bias, dan juga confounding. Next slide. Information bias terjadi karena improvisasi observer tidak menanyakan pertanyaan, recall bias oleh responden, dan belum ada pengamatan secara langsung terkait penggunaan APD. Next slide. Selection bias berkaitan tentang teknik sampling yang digunakan. Belum disebutkan secara spesifik random sampling tipe apa yang digunakan, sehingga terdapat potensi systematic error dan data yang kurang representatif. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan sampel dari beberapa kecamatan di Buleleng. Next slide. Non-confounding, keluhan dari patologis dapat disebabkan oleh faktor lain seperti paparan UV, logam berat, dan dermatomycosis.
Penelitian belum menemukan eksklusi terhadap zat tersebut sehingga dapat menimbulkan bias sebagai variabel perancu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsmendania dengan NIM Tracker 95. Kali ini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 8. Of the disease or case in the journal, describe and explain possible surveillance systems that could or have been implemented. Jadi beberapa sistem surveillance yang sudah diterapkan pada kasus di jurnal tersebut. Ada yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada interpretasi data, yang keempat ada pelaporan evaluasi. Di mana pada perencanaan ini sudah mencatat populasi petani hortikura yang terdapat pada desa Pancasari Belaleng sebanyak 87 responden dengan pemilihan secara random dari 140 petani hortikura. Yang kedua ada pengumpulan data di mana menggunakan metode surveillance komprehensif dengan mengidentifikasi apakah APD berdampak pada kasus keracunan pestisida serta penataan karakteristik sosiodemografi. Yang ketiga interpretasi data di mana penggunaan APD tidak sesuai dengan petani karena APD tidak selalu digunakan oleh petani. Yang terakhir adalah pelaporan evaluasi di mana di sini belum dilakukan pada penelitian ini, maka dari itu pelaporan dapat dibuat secara periodik seperti setiap triwulan, semester atau tahunan jika diperlukan, dan evaluasi dari surveillance juga perlu dilaksanakan seperti cantumkan ketepatan analisa, ketepatan waktu dari data, kualitas dari data, dan ketepatan analisa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Sunariswari, NIM 236. Hari ini saya akan menjelaskan untuk poin 2.9. Pestisida dapat masuk dalam tubuh melalui kulit, pernapasan, dan juga oral. Pestisida akan segera diabsorpsi jika kontak melalui kulit dan mata. Absorpsi ini akan terus berlangsung selama pestisida masih ada pada kulit. Screening dari keracunan pestisida berupa anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Untuk gejala-gejala dapat dilihat dari pemeriksaan fisik dan juga anamnesis, yaitu berupa pupil menyempit, mual, muntah, berkeringat, mata berair, pusing, sesak nafas, kejang, dan lain-lain. Perkenalkan, saya Putra Yulandari dengan 3 digit NIM terakhir 011. Jadi di sini saya akan membahas mengenai relevansi jurnal dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat. Di mana dalam jurnal tersebut itu membahas mengenai hubungan antara penggunaan pestisida dan alat pelindung diri atau APD dengan keluhan terhadap kesehatan. Dan ini tentunya sangat relevan khususnya pada petani, dikarenakan juga pada sebagian besar petani dalam penelitian tersebut masih memiliki perilaku yang buruk terkait dengan penggunaan pestisida dan APD, sehingga menimbulkan keluhan terhadap kesehatan seperti sakit kepala, kelelahan, gatal-gatal, dan mual. Pada jurnal tersebut juga disebutkan mengenai petani yang menggunakan pestisida golongan organofosfat itu memiliki peluang untuk mengalami keluhan kesehatan sebanyak 3,74 kali lebih tinggi, dan yang mencuci bajunya setelah 4,2 hari itu memiliki peluang untuk mengalami keluhan kesehatan sebanyak 1,37 kali lebih tinggi. Dan hasil penelitian tersebut itu dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat, khususnya pada kelompok petani, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan pestisida dan APD terutama pada bagian pengawasan atau monitoring yang dapat dilakukan melalui proses pembinaan dan sosialisasi. Sebenarnya terdapat 3 jenis pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana pencegahan primer dapat dilakukan dengan menyasar pada individu yang sehat, seperti dengan edukasi perubahan perilaku, regulasi yang jelas dan tegas mengenai cara penggunaan pestisida yang tepat, proteksi berupa APD terkait dengan penggunaan pestisida. Dan untuk pencegahan sekunder itu dapat dilakukan dengan melakukan deteksi dini terhadap gejala-gejala yang dialami oleh para petani, seperti sakit kepala, kelelahan, gatal, dan mual akibat paparan pestisida tersebut, dan penata laksanaan awal terhadap gejala-gejala yang dialami tersebut. Dan untuk pencegahan tersier itu dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi keparahan penyakit serta gejala sisa dengan membatasi kemungkinan terjadinya keterbatasan ataupun disabilitas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Stan Jovi dengan NIM 161. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan laporan hasil penelitian berjudul Hubungan Penggunaan Pestisida dan Alat Pelindung Diri dengan Keluhan Kesehatan pada Petani Hortikultura di Buleleng, Bali, terdapat beberapa determinan yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan akibat keracunan pestisida, yakni faktor host, agen, dan lingkungan. Gangguan kesehatan yang diawali dari absorpsi kandungan pestisida pada kulit yang menyebabkan inhibisi reversibel dari asetilkolinesterase di otak dan neuromuscular junction, hingga munculnya gejala gangguan kesehatan. Pada jurnal terdapat 2 bentuk angka, yakni angka absolut dan angka relatif dengan jenis pengukuran point prevalence. Desain penelitian yang digunakan pada jurnal ini kurang tepat karena untuk mencari hubungan lebih tepat menggunakan studi cohort. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis multivariat dengan metode regresi logistik. Sumber bias yang ada pada jurnal berkaitan dengan wawancara, metode sampling, dan faktor perancu. Dari keluhan-keluhan yang ada akibat penggunaan pestisida, maka surveillance perlu dilakukan.
screening keracunan pestisida yang dapat dilakukan, yakni berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jurnal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan pestisida dan alat pelindung diri, utamanya pada bagian monitoring melalui pembinaan dan sosialisasi.